persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami hari ini ya Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang punya beban masalah ya Tuhan Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, terpujilah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan, ku cinta Kau, haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku
katakan suaramu, haleluya. Suaramu tuntunku lewati api, dalamlah kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu, Sebadia haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku, oh, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Lebih lagi, oh, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Mari katakan kebaikanmu, haleluya. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Sebadia, oh, sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Mari lebih lagi, Sebadia, oh, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi kebaikanmu Yesus. Mari buka suaramu, Sebadia. Kami datang menyembah
hamba-Mu Tuhan. Bawa kami ya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kau lihat kami, hati Roh Kudus, Kau lihat kami, bawa kami lebih lagi Tuhan. Mari Roh Kudus bawa kami Tuhan Yesus di masa-masa ini. Kami mau lebih lagi dekat kepada-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, bawa kami di dalam hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau tunjukkan rahmat-Mu bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan. Kau Tuhan, Kau ada bagi kami Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Kau tunjukkan jalan-jalan-Mu buat kami, Roh Kudus. Kau berkati langkah-langkah hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Mari berdoa. Syalabaya dalaba takadalabaya syakakadalaba. Hiralabaya syakakadalaba. Lawatan jama kami Roh Kudus. Jama Roh Kudus. Oh ralabaya syakakadalabaya ralabalaba. Oh ralabaya syakakadalaba. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan. Jalan-Mu tak terselam, oh, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sembah Dia. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan jalan-Mu. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sembah Dia. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Sembah Dia, oh, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Oh Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Ajar kami Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Lihatlah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk menara doa, di mana kami boleh belajar ya Tuhan. Belajar akan ya Tuhan firman-Mu.
rencanamu, kehendakmu, bahkan pikiranmu ya Tuhan. Bapa, ajar kami, berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Untuk kami bisa mengenali dan melihat jalan-jalan Tuhan. Jalan yang Tuhan tunjukkan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami terus mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan selamatkan bangsa kami Tuhan. Pelihara bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Yerusalem, untuk Israel ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan damai sejahtera. Juga ya Tuhan untuk peperangan, biarlah ya Tuhan Kau berikan damai ya Tuhan. Berikan damai ya Tuhan, berikan damai ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa, berkati kota kami, gereja-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga kami ya Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bisa mengerti ya Tuhan rencana-Mu. Ya Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Segala yang kami alami, segala yang terjadi. Ajar kami itu bisa melihat dengan mata hati. Ya Tuhan, mata rohani kami. Ya Tuhan, untuk melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bawa kami Tuhan naik ya Tuhan. Lebih lagi dalam penyembahan. Bawa kami Tuhan naik lebih tinggi lagi. Sehingga kami bisa memandang kehidupan ini. Segala yang terjadi menurut perspektif dari Tuhan. Bukan ya Tuhan dari perspektif duniawi ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Beri kami kemampuan untuk tunduk ya Tuhan. Menundukkan ya Tuhan kehendak kami. Rencana kami, pikiran kami. Kepada kehendak-Mu, kepada kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan duduk. Shalom saudara. Saya masih bahas tentang seri fokus pada Tuhan, memandang Tuhan. Nah, saya berikan judul khotbah saya yaitu mengapa Tuhan mengizinkan terjadinya perpisahan, saudara. Ini satu pesan yang kuat yang Tuhan taruh buat setiap kita supaya kita punya hati yang bijaksana. Yang kedua, supaya kita bisa melihat, saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita menurut sudut pandang daripada Tuhan. Nah, saya akan bahas saudara berdasarkan daripada Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab ini saudara, ini sebenarnya buku pedoman. Ya kan, manual book saudara. Buat kehidupan kita sebagai manusia. Jadi apapun saudara masalah yang kita hadapi. Situasi yang kita sedang hadapi. Semua jawabannya tuh ada di mana? Di Alkitab. Nah, hari ini saya akan sharingkan saudaraku, ya kan, daripada pesan Tuhan ini tentang kenapa kok Tuhan izinkan terjadinya perpisahan. Saudara, memang pada ujungnya saudara, Tuhan tuh ingin hati kita, walaupun kita masih bersama-sama, saudaraku ya kan. Kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, selain Tuhan tidak ada yang lain. Amin saudaraku. Jadi orang-orang yang dapat panggilan dan kehidupannya sampai puncak yang tertinggi. Saudara tahu seperti Abraham. Saudara, Abraham dia dalam hidupnya dia dilengkapi Tuhan oleh orang tua yang namanya Terah. Itu jadi suatu patokan buat dia. Tapi Alkitab katakan setelah Terah mati, saudaraku, baru Abraham bergerak dari kota Haran menuju apa saudara? Tanah Kanaan. Yang kedua lagi saudaraku, dia berharap saudara setelah kehilangan ayah. Dia berharap daripada keponakannya Lot. Itu akan bisa menjadi masa depan dia. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Di pasal ke-13 Kejadian. Dia harus berpisah dengan Lot. Saudara-saudara, amin saudaraku. Nah lalu
berikutnya, karena pada waktu dia di pasal 13 dia pergi ke Mesir, saudaraku ya. Pergi ke Mesir, dia dapatkan banyak harta, dia ada Hagar, lalu dapat Ismail, saudara. Tuhan juga usir Ismail dan Hagar, itu anak darah daging dia, masa depan dia. Saudaraku, terakhir saudara, Tuhan genapi janjinya kepada Abraham, yaitu dia berikan siapa? Ishak. Tuhan bilang, berikan anakmu Ishak. Waktu dia berkata iya sama Tuhan, dia kehilangan dua sebenarnya. Kehilangan Ishak dan kehilangan istrinya. Dia bawa tetap sana. Pada waktu sampai di puncak bungku, waktu dia mau serahkan Ishak, Tuhan bilang, aku udah tahu hatimu. Saudaraku Kristus, dalam hidup kita, saudaraku, saya ingin beritahu ya, salah satu rasa sakit terdalam dalam hidup kita itu adalah apa? Perpisahan, betul tidak? Perpisahan. Saudara, perpisahan. Ada orang yang dahulu begitu dekat dengan kita, tetapi satu hari mereka pergi. Perginya ya karena memang ada yang menjauh dari kita. Ada yang mengkhianati. Ada yang sudah berubah. Ada yang pergi tanpa penjelasan. Secara manusia kita bilang, ini penolakan, aku tertolak. Tapi menurut perspektif daripada Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, sebenarnya ini adalah perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan sedang mengarahkan gitu, read direction, dia arahkan hidup kita, saudaraku, ya kan? Nah, saya ingin ajak saudara untuk lihat dan kita akan baca sama-sama Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Baca yang keras. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Jadi ini firman Tuhan kan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jalan kita itu beda banget sama jalannya Tuhan. Kenapa ini? Ini namanya Tuhan tuh mau ngomongin gini saudara, dia Allah transcendent. Iya, nggak bisa lah diukur, dibandingkan atau setara dengan kita, itu beda dengan kita, saudaraku. Nah, oleh karena itu, oleh Paulus, saudaraku, saya ingin bekali kita semua, jangan gugup, jangan kaget, jangan gelagapan kalau kita ngalami perpisahan dan perpisahan. Ya kan, orang yang kita cintai, orang yang kita bergantung. Bahkan mungkin juga orang yang memang kita harapkan dia harus pergi, tiba-tiba bisa pergi. Orang-orang yang kita juga gak tahu, ini sepertinya kita ngandalkan kita, tapi dia orang yang akan merusak kita. Saudaraku, ini semua, makanya hari ini kita belajar minta Tuhan kepekaan. Ya, Roma 8 ayat 28, 29, ini semua dalam rancangan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan perpisahan-perpisahan ini, saudara. Jangan Tuhan turut bekerja. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja dalam hidup kita. Tujuannya apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Ayat 29 jelaskan. Ini saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Katakan amin. Saya tulis saudara satu kata-kata ini, sudah bagus nih. Kita harus mengerti satu hal. Tuhan bukan hanya penulis hidup kita, tapi dia juga apa? Editor agung. Kadang-kadang Tuhan harus hapus beberapa karakter, beberapa orang dari satu bab kehidupan kita, supaya cerita kita bisa berlanjut ke bab kemenangan yang berikutnya. Katakan amin. Seperti sebuah drama gitu, saudaraku. Ya kan? Di mana ada peran utama, itu ada peran-peran yang lain, saudara. Itu kadang hilang. Ya, untuk supaya akhir cerita sesuai dengan skenario sutradara agung kita. Jadi apa yang kita anggap kehilangan, seringkali sebenarnya adalah strategi Tuhan. Ya, untuk membawa kita masuk kepada rencananya yang lebih besar. Katakan amin. Jadi makanya lembutin hati.
Jangan gampang-gampang tuh keras dan berontak. Ya, kita akan lihat ya ceritanya ya. Yang pertama kisah siapa? Abraham dan Lot. Ini pemisahan untuk kejelasan visi. Ini dia pakai istilah teologi itu sanctification. Pengudusan, pengususan, pemisahan. Untuk satu saudara apa? Satu panggilan yang lebih jelas. Ya, kita baca yuk Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan di sini, ada satu hal yang menarik. Ya, firman Tuhan itu datang kepada Abraham kapan? Kapan? Pada waktu apa? Lot berpisah. Lot pisah. Selama Lot ada, Tuhan gak ngomong apa-apa loh dia. Ya, selama Lot masih ada samping Abraham, Tuhan tidak nyatakan visinya. Baru setelah Lot hilang, berpisah, Tuhan baru ngomong. Kenapa saudaraku? Saya lihat satu hal gini. Sama dalam hidup kita. Selama kita bersama dengan orang yang salah, Tuhan tuh gak akan pernah ngomong apa-apa. Saudaraku. Tapi setelah orang ini tiba-tiba keluar kita, berpisah sama kita, atau kita ambil keputusan memisahkan diri, saudara, baru Tuhan nyatakan visinya, kehendaknya kepada setiap kita. Ada Lot sekitar kita loh, yang menghalangi saudara. Lot tuh artinya apa? Selubung, fail, F-E-I-L, fail. Saudara, tirai, saudara. Selubung gitu saudaraku. Yang menghalangi pandangan, visi daripada Abraham selama ini. Karena Abraham tuh berpikir gini, aku gak punya anak. Inilah anak daripada saudaraku, keponakan. Ini akan jadi masa depan saya. Apa yang menjadi masa depan saudara? Saudara berpikir masa depanmu adalah uang kah? Masa depanmu anak. Kadang-kadang kita anak ini. Masa depan, iya gak salah. Oh, pelayanan saya, karir saya, bisnis, ini masa depan saya. Tuhan tuh ingin, seringkali Tuhan akan pisahkan ini. Saudara, kehilangan kerja, kehilangan ini. Tujuannya itu apa? Karena dia ingin masa depan kita tuh Tuhan. Katakan amin. Kalau masa depan kita Tuhan, Tuhan bisa pakai anak kita lah, orang-orang sekitar dia akan ini kan, saudara. Untuk menggenapi panggilan dia. Saudara sudah dapat, katakan amin. Ya, jadi pertanyaannya gini sekarang, ukurannya. Apakah kehadiran seseorang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan? Atau menjauhkan saya dari panggilan Tuhan? Ada orang-orang di sekitar kita ini justru menghambat. Kayaknya kita lelah dengan dia. Dia kuras terus waktu kita, perasaan kita, urapan kita. Hanya untuk dengerin, temenin, ngobrol. Atau dia kuras uang segala macam. Perhatian kita. Kalau kita nggak perhatikan dia, nggak kasih dia, itu habis kita. Saya pernah ngalami itu enggak? Saya rasa semua kita bisa ngalami itu. Kita harus tegas loh. Maksudnya gini. Hidup tuh gak perlu untuk cari nama, cari populer di mata manusia. Senangkan Tuhan. Pasti akan ada banyak orang yang bisa senang dengan saudara. Kalau saudara senangkan 1-2 orang nurutin ini. Dia mau kendalikan kita, emosi hidup kita. Saudaraku, saudara bisa. Ya kan? Tuhan tidak senang, lebih banyak orang tidak senang juga. Saudara bisa dapat gak? Hati-hati dengan Lot. Amin. Yang kedua adalah kisah Paulus dan Barnabas. Ya, ini bicara tentang apa? Tidak semua orang dipanggil berjalan bersama kita sampai garis finish. Gak semua orang. Saudaraku, ada orang yang Tuhan kirim hanya untuk satu musim dalam hidup kita. Mereka datang jadi penolong, jadi mentor kah, rekan pelayanan, yang jadi jembatan untuk tahapan berikutnya. Saudara-saudara katakan amin. Dan
Bukan berarti kita harus enggak lupa sama segala kebaikan dia. Bukan itu poinnya. Terserah Tuhan, mau-maunya Tuhan. Katakan amin. Setelah musim itu selesai, biasa Tuhan bikin jalan kita berbeda. Saya ngalami kok dalam hidup saya. Ini pendeta besar, aku belajar banyak, aku kagum, aku idola. Semua orang idola. Perjalanan waktu setelah saya sudah mulai bertumbuh dan bikin satu pelayanan di Jakarta. Pelayanan yang berkembang. Ada satu peristiwa yang membuat saya dan semua teman-teman pengurus itu hancur hati oleh beliau. Yang alamilah, yang lain itu pilihan. Dari kecewa simpen jadi pahit. Saya mah kecewa aja, saya gak mau pahit. Tapi memang ada satu titik di mana saya mau balik lagi jadi Buddha. Karena peristiwa itu. Tapi itulah peristiwa yang Tuhan izinkan. Bahwa ya kan saya harus, ya kan Tuhan sedang bawa saya ke satu musim yang baru. Setelah saya pulih, bertahun kemudian, 10 tahun kemudian saya bersyukur sama Tuhan. Menjelang tahun-tahun terakhir hidup daripada hamba Tuhan yang besar ini. Saya dimasukkan lagi dalam bab kehidupan dia. Dan dia bicara banyak waktu ulang tahun di hadapan semua anak-anak dia yang pulih. Kumpul lagi dia ulang tahun waktu itu. Ya kan, dia sangat bangga dengan kita. Dan kita bisa wujudkan impian dia untuk dia mau keliling Sumatera Selatan sebagai orang Sumatera Selatan, KKR. Selesai itu dia pulang. Kisah Paulus Barnabas, saudara lihat sini. Sepertinya ini konflik. Iblis mau gitu kan. Ya memang harus, tadinya kan Barnabas dan Paulus ini satu tim misi yang dahsyat. Percaya gak saudara? Amin. Dahsyat. Tapi ketika Paulus ajak untuk pergi, Barnabas mau ajak lagi. Paulus marah, tidak boleh ajak si Markus itu, Yohanes Markus. Tidak bisa. Dia akhirnya pisah. Paulus ajak Silas. Ya, Barnabas ajak siapa? Yohanes Markus ke Siprus. Tetapi dampaknya jadi dua tim misi yang hebat. Di ujung bab terakhir daripada hidup Paulus, panggil Yohanes Markus. Pelayanan sangat penting buat saya. Saya bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Dalam hidup kita, kadang kita mencoba mempertahankan hubungan yang musimnya tuh udah selesai. Tapi kalau kita paksakan musim yang sudah lewat, yang muncul bukan berkat, tapi apa? Konflik. Amin. Tunduk. Yang ketiga adalah siapa saudara, tentang siapa? Kisah siapa? Simson dan Delila. Saya sudah tahu ini. Ini perlindungan Tuhan dari hubungan yang apa? Yang akan merusak kita. Saudara tahu kisahnya kan? Saya ingat ajak saudara untuk baca deh. Hakim-Hakim 16 ayat 4 dan 5 saja. Biar untuk jadi highlightnya kita. Ini dia. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Perhatikan, dia jatuh cinta. Dan apa? Datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, apa? Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Saya perhatikan ini, Delila itu sudah dibayar untuk jatuhkan Simson. Tetapi Simson tidak melihat bahaya itu. Kenapa? Karena dia terikat secara dia jatuh cinta. Jadi ada hubungan-hubungan yang dimana kita gagal. Kita buta.
Padahal orang ini, saudaraku, punya rencana jahat atas hidup kita. Tapi karena kita cinta, karena kita tertarik, tanda kutip ya, bisa laki dengan laki, bisa laki dengan perempuan, segala macam, saudaraku. Perhatikan di sini, saudaraku, saya mau kasih tahu. Tuhan tuh sering melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Amin enggak? Tuhan tuh bisa lihat sesuatu yang tidak kita lihat, dan Tuhan mendengar percakapan mereka. Rencana mereka. Di mana? Di belakang punggung kita, yang kita nggak dengar. Makanya sini saya mau kasih tahu satu ayat saya dapetin dalam hidup kita. Dalam hidup saya sudah ngalamin. Mazmur 92 ayat 11 sampai 12 ini, saudara, ini penting. Kenapa kok intim tiap hari minta diurapi? Minta diurapi, minta minyak yang baru. Kita masuk menara doa tiap hari, tujuannya apa? Supaya ada minyak urapan baru. Supaya kita bisa mengenali banyak hal yang kita nggak pernah lihat, kita nggak lihat. Tuhan lihat apa yang kita tidak lihat. Oleh karena itu, kalau kita mau lihat apa yang selama ini kita tidak lihat, kita mau ngerti apa yang selama ini kita tidak ngerti, kita butuh urapan. Yang selama ini kita nggak dengar percakapan itu. Kalau saudara mau dengar, mau tahu, saudara, dari sudut pandang Tuhan, minta urapan baru. Saya bisa ngerti, katakan amin. Supaya apa? Kita waspada. Supaya panggilan Tuhan nggak terhalang dalam hidup kita. Karena biasanya tuh iblis bisa tunggangin orang-orang yang cinta duit. Seperti siapa? Delila. Delila kan dibayar. Ujungnya apa? Karena terus direngek. Karena mainannya emosional ya. Makanya harus apa? Ikatan roh. Bukan ikatan emosional. Ikatan emosional itu bahaya. Dia kena ikatan emosional itu, saudaraku. Simpson sama Delila. Akhirnya dia ngomong, kekuatan aku ini. Setelah dibuka cerita, langsung dia. Saudara, diikat, dibelenggu, matanya dicungkil, suruh giling. Saya berdoa, banyak orang kayaknya hidup kok kayak terikat nih sama satu orang ini. Gara-gara satu ini, kayak kita gak bisa kemana-mana. Kita gak enak. Kalau nanti sama ajak dia, atau mau sama dia, atau ambil keputusan ini dan itu. Gak enak sama ini. Kita udah seperti Simpson. Lalu kita muter aja, gak pernah ngalami kemajuan. Muter aja. Buta. Itu orang-orang bucin biasanya, saudara. Orang bucin itu. Ya, orang bucin atau orang yang gak enakan, hidupnya gak enakan. Orang yang hidupnya gak enakan, pasti hidupnya gak enak. Gak enakan di sini. Mau nyenengin semua orang. Atau dia takut nanti kalau dia ngamuk, dia ancam. Ya sekuat-kuatnya ya aja. Lebih baik kita merdeka, lalu disiksa sama orang ini. Selesai sudah. Daripada sepanjang hidup disiksa sama dia. Ya dah. Jangan sampai izinkan hidup kita tanpa urapan, tanpa sukacita. Orang yang hidup dalam urapan dan kuasa, dia ada damai sejahtera. Hidup dengan sukacita. Bukan capek gitu. Kita baca yuk. Mazmur 92 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku. Seperti. Bagaimana cara Tuhan tinggikan tanduk kita? Saudara harus naik ke dalam penyembahan hadirat Tuhan. Ya, di dalam hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Tanduk kuasa. Kekuatan. Saudaraku. Lalu apa? Kau tuangi aku dengan apa? Aku dituangi dengan apa? Minyak baru, kuasa. Minyak baru. Lalu dampaknya apa? Hasilnya apa? Mataku melihat seteruku. Apa yang selama itu tidak lihat apa yang dia buat. Tuhan kasih tahu. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Gitu ya. Ya sudah, kita gak usah marah, gak usah benci. Tarik diri. Selesai. Oh gitu toh.
Kok marah, kok ngambek? Kok diam-diam mau hancurkan semua ini? Ya sudah, makanya 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang buruk. Jangan kamu sesat. Jangan kamu sesat. Maksudnya hati-hati, waspada. Ya, kadang Tuhan memutus ya sebuah hubungan secara paksa. Sakit, kita memang sakit. Sudah, atau kadang takut, ya kan nggak berani nih. Kita mau putus lagi. Cak mano ini? Nanti cak mano ini? Kalau dia mah ini mah itu. Beberapa bilang, kalau aku diputus sama kau, aku mati bunuh diri baik. Aku lompat ini, lompat mano. Kenapa saudara? Karena Tuhan sedang melindungi masa depan kita. Apa yang kita anggap kehilangan, seringkali ada perlindungan Tuhan dari apa? Kehancuran yang lebih besar. Amin. Saudara belajar hari ini, amin. Yang terakhir ya saudara, yang keempat kita belajar tentang kisah Naomi dan Orpa. Dengan Orpa dan Ruth. Ini keselarasan untuk masa depan. Ya, dalam perjalanan hidup Naomi ada dua orang, ada dua wanita saudaraku. Pertama siapa? Orpa dan Ruth. Keduanya sama-sama menangis ketika harus berpisah. Tetapi mereka membuat keputusan yang berbeda. Kita baca yuk Rut 1 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Allahmu lah Allahku. Katakan amin. Jadi saudara, Orpa memilih kembali ke jalannya yang lama. Bangsanya, Allahnya. Saudara, sedangkan saya mau kasih tahu, Orpa itu bukan orang jahat loh saudara. Ada orang-orang yang tinggalkan kita bukan orang jahat kok. Ya kan? Tetapi Orpa adalah masa lalu daripada Naomi. Orpa bukan bagian dari rencana masa depan Naomi. Rut itulah masa depan Naomi. Rut mau melangkah bersama Naomi ke rencana penebusan Mesias. Saya mau kasih tahu satu hal begini saudaraku ya. Yesaya 49 ayat 17, kita sudah tahu semua ayat ini. Ya, harus jadi doa kita semua buat kita dan anak-anak kita. Ya, orang-orang sekitar kita supaya mereka ya Tuhan bangun, kirim orang-orang. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Katakan amin. Jadi kalau orang-orang sudah mau keluar, kadang-kadang gini, kami juga berdua ya suami istri. Kalau ada orang yang sudah mau keluar kayak pembantu lah dulu ya, membantu atau misalnya babysitter anak-anak waktu kita masih kecil. Mereka tuh baik sih, gak ada masalah, begitu. Tapi mereka mau keluar. Kadang-kadang kita pikir keluarnya alasannya apa? Alasannya mau menikah. Menikah dengan siapa? Juga kadang-kadang lakinya gak jelas kerjanya apa. Sedangkan dia udah nyaman banget sama kami. Saya bisa ngerti ya? Karena kita gak pernah mau tahan. Setiap orang yang sudah memang mau keluar. Saya entah karyawan juga atau full timer. Berapa aja full timer mau keluar. Saya gak pernah ini kan. Ya kan? Lepaskan mereka dengan berkat. Saya lihat ada jemaat atau pengerja. Oh dia keluar ya. Ya udah saya doakan lepaskan dengan berkat. Jadi kita harus tahu ya, dalam hidup kita tuh ada orang yang datang dan pergi. Kita juga datang dan pergi atas hidup orang. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Kalau memang Tuhan enggak panggil untuk sama. Bahkan suami istri pun, saudaraku, itu pun pasti bisa berpisah. Kapan? Waktu mau dipanggil Tuhan. Ya, nggak bisa. Yuk mati bareng pegangan tangan. Yuk, menikah. Ya itu ideal banget sih.
Ada videonya, saya lihat video yang orang tua tuh, orang bule ya. Ya kan, kalau nggak salah suaminya dulu meninggal. Suaminya dulu meninggal, lalu nggak lama istri meninggal. Wah itu enak banget itu. Itu udah mau 90-an tua gitu saudaraku. Karena dia bilang kita janji ya, kita doa ya, kita nggak mau pisah lagi. Ya bareng aja ketemu Tuhannya. Tapi ya udah jarang banget saudaraku. Jadi jangan benci orpahmu. Hargai Rutmu yang dikirim Tuhan untuk menguatkan tanganmu. Katakan amin. Kadang orang-orang yang ada di sekitar kita nggak hargai. Kita ngarepin orang yang sudah tinggalkan kita. Itu yang dipikirin, ya omongin terus. Sampai ngomongnya itu udah kayak marah gitu, pahit gitu. Ngapain yang ini aja. Saya pernah ngalami waktu awal-awal saya jadi gembala. Beberapa orang, pentolan pengerja mungkin, dan jemaat. Itu keluar, lalu buka gereja baru. Di sini sih remuk. Jadi kan hati seorang gembala itu ya, kalau ada jemaat atau pengerjanya keluar, itu bukan cuma sekedar perpisahan, tapi seperti kayak penolakan. Ada satu kayak, aku udah apa masih pantas. Kayaknya terbuang rasanya, lukanya dalam banget. Saudara, iya dak? Ya kan rasa seperti itu. Tapi ada satu hal yang Tuhan bilang, kalau kamu terus pikirin dia, kamu pahit, kamu benci, maka yang ada akan lari. Kamu harus bertobat. Harus bertobat. Lepaskan mereka dengan blessing sebagai benih. Supaya apa yang ada aku bisa lipat gandakan. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak bisa dihindari yang namanya perpisahan. Ya saudara, mungkin saudara mencintai Orpa. Lebih daripada Ruth. Tapi Ruth yang tinggal. Orpa yang pergi. Jangan sampai saudara kehilangan dua-dua. Mau panggil balik Orpa gak bisa. Tapi yang ada, ini bisa nanti destininya gak jalan. Pelajaran pentingnya apa? Tidak semua orang memiliki kapasitas rohani dan mental untuk berjalan bersama dengan saudara ke level berikutnya dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Kalau saudara hidupnya mau bertumbuh terus, ada berapa orang yang tidak bertumbuh. Itu Tuhan izinkan dengan alasan, dengan cara dan bagaimana apapun, itu akan pisah. Karena hati dia masih melekat dengan apa? Ya itulah dengan dirinya, dengan dunianya, dengan dagingnya, dengan dosanya. Ya kita mau bertumbuh nih. Oh cinta dirinya, cinta uang, segala. Gak bisa saudaraku. Apalagi yang saudara dalam panggilan pelayanan yang mau lebih besar. Kalau kita paksakan membawa orang-orang yang salah ke masa depan, mereka bukan jadi penolong, tapi jadi beban yang menghalangi dan menghambat pengurapan saudara. Atau panggilan hidup saudara. Amin. Kalau hari ini kita mengalami perpisahan, jangan terlalu cepat menyimpulkan Tuhan sudah meninggalkan saya. Kenapa? Cepat sekali anakku, suamiku atau istriku pergi tinggalkan aku. Seperti udah gak ada. Saya lihat ada beberapa orang berkata, ketika dia kehilangan anaknya laki-laki, dipanggil oleh Tuhan, berpisah. Dia bilang, aku sudah gak punya lagi harapan dalam hidupku ini. Aku sudah gak bisa hidup lagi. Ada satu orang saudara, satu istri ya, satu ibu. Waktu saya duduk makan bersama dengan satu sahabat waktu pada masa COVID waktu itu saudaraku. Dia bilang saya punya temen dia nganter anaknya sekolah di Jakarta. Suaminya kena COVID lalu meninggal. Si istri ya kan mikirin suaminya dan merasa bahwa aku gak bisa lagi hidup tanpa suamiku nih. Dia pikirin akhirnya dia kena sakit lagi COVID, lalu dia mati. Sedang anak masih kecil sih berapa orang. Saudara Yesus, kalau saudara sudah dengar khotbah ini, saya mau kasih tahu saudaraku, ya kan? Dalam hidup kita gak bisa cegah yang namanya perpisahan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan? Kadang-kadang pengurangan, ya kan, adalah cara Tuhan melakukan apa? Penambahan.
Kadang Tuhan mengurangi orang-orang yang salah dari hidup kita. Sebenarnya Tuhan sedang menguatkan fondasi rohani kita. Bukan berarti suami yang meninggal itu orang yang salah, belum tentu juga. Seperti kami waktu kami masih kecil, tiba-tiba ibu kami meninggal. Bukan berarti dia orang yang salah. Tapi itu belajar hormati dan tunduk kepada apa? Kehendak dan kedaulatan Allah. Kalau kita udah bisa belajar tunduk kepada apa? Kehendak dan kedaulatan Allah. Kita akan lepas dari kekecewaan dan kepahitan. Katakan amin, saudara. Hormati itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan. Jangan semua ngegas lu paksa harus jadi kehendak aku. Tuntutan aku. Maunya aku. Tidak bisa itu. Jangan habiskan tenaga. Jangan habiskan energi. Hanya untuk mengejar orang-orang yang ingin pergi dari saudara. Berhenti mencoba membuka pintu yang Tuhan sudah kunci. Kalau Tuhan sudah menutup satu pintu, itu bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Justru dia sedang melindungi masa depan kita. Dan Tuhan punya rencana yang baik. Kita tutup dengan ayat ini, saudara. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar daripada yang kita mengerti saat ini. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik. Mari saudara naikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk setiap orang yang pernah Tuhan pakai, yang pernah memberkati hidupmu. Lepaskan mereka yang sudah pergi tanpa rasa pahit atau kepahitan. Doa saudaraku, ucap syukur. Coba saudara lihat dan evaluasi lingkaran inti hidupmu. Apakah mereka membawa kamu semakin dekat dengan Tuhan atau menjauhkan kamu dari panggilan Tuhan? Jangan isi kekosongan hidupmu dengan kepahitan, tapi isi dengan hadirat Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang pernah Tuhan utus dan kirim atas hidup kami. Terima kasih, kami tidak akan lupakan kebaikan Tuhan lewat dia. Lewat mereka ya Tuhan. Ajar kami bisa melepaskan ya Tuhan. Memberkati mereka. Tuhan, beri kami mata untuk bisa melihat. Telinga bisa mendengar ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengenali tiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah Tuhan, aku berdoa, lindungi setiap kami. Pelihara setiap kami Tuhan. Jauhkan orang jahat, niat jahat. Biarlah ya Tuhan, kami akan isi kekosongan kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu, dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami semua. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjadi permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.